Pak Victor, apakah konsep GRK itu juga bisa diterapkan di lembaga filantropi? Begini Pak Suryo, kalau kita bicara konsep GRK, itu adalah satu. Selamat pagi pemirsa JRC TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali dalam acara 30 menit bersama Asosiasi GRK Indonesia. Hari ini Bapak Ibu semua, tema yang akan kita ambil adalah governansi, manajemen risiko dan kepatuhan, konsep dan penerapannya di lembaga filantropi. Hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber istimewa, yaitu Bapak Victor Riwukahu. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Pak Suryo, selamat pagi para pemirsa JRC TV dimanapun Anda berada saat ini. Perlu saya sampaikan, Pak Victor sehari-hari menjabat sebagai seorang managing partner di WM Consult JRC dan beliau juga seorang legal consulting firm. Dan hari ini saya akan mendampingi teman-teman semua, Bapak Ibu semua sebagai host. Nama saya perkenalkan Surjo Rimba Suroto dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Asosiasi GRK Indonesia bidang komunikasi informasi. Pak Victor, apakah konsep GRK itu juga bisa diterapkan di lembaga filantropi? Begini Pak Suryo, kalau kita bicara konsep GRK, itu adalah satu pendekatan pengurusan organisasi yang dipercaya bisa membantu organisasi mencapai berbagai sasaran dan target-target kinerja, menangani ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja tadi, sambil memenuhi segala kewajiban kepatuhan yang melekat pada organisasi tersebut. Nah, kalau kita bicara organisasi, ini kan luas. Sehingga konsep GRC atau konsep GRK ini adalah satu konsep generik yang mestinya bisa diterapkan di semua jenis organisasi termasuk lembaga filantropi. Saya kira jadi artinya memang perlu diterapkan Pak ya, bahkan kepada lembaga seperti filantropi ini ya. Selama lembaga atau organisasi itu berkepentingan dengan pencapaian sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan, dan juga perlu menangani ketidakpastian yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tersebut, lalu punya kewajiban kepatuhan yang harus dipenuhi, maka harusnya organisasi tersebut, dalam hal ini lembaga filantropi, juga perlu menggunakan GRK sebagai alat bantu. Itu menurut saya, Pak. Oke. Dan kalau kita lihat lembaga filantropi ini karakternya kan berbeda Pak ya dengan kebanyakan lembaga yang lain, baik lembaga profit oriented, lembaga pemerintahan, lembaga NGO dan lain-lain. Melihat karakternya ini Pak, apakah ada sesuatu pendekatan yang perlu berbeda kepada sebuah lembaga filantropi? Ya, prinsipnya harusnya sih nggak berbeda, karena mau lembaga filantropi, lembaga bisnis atau lembaga public service ya, layanan publik ya, semua kan punya sasaran dan target yang mesti dicapai. Semua juga berkepentingan menangani ketidakpastian terhadap pencapaian sasarannya ini. Betul. Dan semua punya kewajiban kepatuhan yang harus dipenuhi. Ya. Sepanjang tiga aspek ini melekat pada organisasi tersebut, maka secara prinsipil mereka butuh penerapan GRK. Nah, persoalannya secara teknisnya gimana? Nah, ini yang ada berbeda mestinya pendekatannya, Pak. Karena untuk lembaga bisnis misalnya, mereka harus menggunakan GRK atau GRC ini untuk mendorong pencapaian target-target bisnisnya. Dan itu ya otomatis pendekatan teknisnya mesti pendekatan-pendekatan untuk
organisasi bisnis. Sedangkan untuk lembaga filantropi ya tentunya secara teknis pendekatannya berbeda lagi. Mereka tidak punya kepentingan dengan profitabilitas, tapi mereka berkepentingan dengan keberlanjutan. Ya. Karena kita lembaga filantropi juga tentu mau hari ini ada dan seterusnya langgeng ada gitu. Ya. Tidak ada lembaga filantropi yang mau hari ini ada, besok mau mati atau hidup, gua nggak pikir, itu nggak ada. Oke, Pak. Kira-kira begitu. Pendekatannya berbeda secara teknis saja, tapi secara prinsip harusnya nggak beda. Terima kasih Pak Victor. Nah, pemirsa, kita break sebentar. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Pak Victor, apa saja Pak kondisi yang perlu dipahami oleh sebuah lembaga filantropi ketika mereka ingin menerapkan prinsip-prinsip GRK dan juga memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana yang bisa dipertanggungjawabkan? Ada beberapa hal, Pak Suryo. Yang pertama, lembaga filantropi harus memahami dirinya dan juga memahami kondisi lingkungan di sekitarnya. Oke. Nah, mengapa harus memahami dirinya? Karena dengan memahami dirinya yang dengan baik, mereka tahu kapabilitasnya itu sehebat apa. Nah, kenapa harus perlu tahu kapasitasnya sehebat apa? Karena dengan kapabilitas yang dimiliki ini, mereka bisa menentukan bagaimana mereka merespon. Memenuhi kebutuhannya. Ya, mereka merespon untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mereka layani. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk bisa menangani berbagai ketidakpastian yang timbul dari lingkungan di sekitar mereka. Dan yang ketiga tentu kalau ada tuntutan kewajiban kepatuhan, mereka bisa dengan cepat terinformasi, menyadari dan kemudian mencari jalan gimana bisa memenuhi semua kewajiban tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa menentukan apa yang mereka inginkan, apa layanan seperti apa yang mereka mau berikan kepada para pihak yang hendak dilayani tersebut. Itu harus bisa mereka tetapkan dengan baik dan idealnya lagi bisa disertakan dengan targetnya. Kalau ada satu kejadian di mana mereka harus menyalurkan bantuan misalnya, itu berapa cepat respon mereka setelah kejadian itu terjadi. Makin cepat kan makin bagus, karena begitu terjadi kejadian banyak orang yang butuh bantuannya. Begitu. Nah, dan yang ketiga jangan lupa, apa yang mereka lakukan itu harus bisa dievaluasi agar supaya bisa ketahuan mereka sudah bekerja dengan benar atau tidak, atau ada bagian-bagian yang masih belum ditangani dengan baik, belum efektif. Dan juga ada kewajiban-kewajiban kepatuhan yang belum mereka penuhi. Ada tuntutan dan kebutuhan dan ekspektasi dari para stakeholder yang belum terpenuhi dengan baik. Sehingga dengan demikian mereka tahu mereka punya titik kelemahan di mana dan kemudian itu harus diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepatuhan. Karena kalau terkait dengan pemenuhan ekspektasi dari pihak yang mereka layani, kalau tidak terlayani dengan baik ya paling mereka dapat keluhan, comel dan sebagainya. Tapi kalau kewajiban kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang tidak mereka penuhi, nah ini bisa implikasinya bisa berat bagi semua lembaga. Dan bisa menjadi resiko ini Pak ya, resiko di masa depan ya. Betul. Ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan atau persyaratan dari regulasi ya Pak ya. Betul, betul. Ya risiko hukum yang harus mereka hadapi Pak. Ya, baik itu individu pengurus maupun lembaga filantropinya seluruhnya. Dan bisa rentangnya bisa dimulai dari hanya sekedar teguran atau denda finansial, bahkan sampai lebih jauh dari itu ya Pak ya. Bisa sampai pidana Pak. Bahkan bisa pidana sampai ya pidana, Pak. iya. Kalau dana bantuan itu dia kumpulkan dari publik, lalu integritas penyalurannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu secara hukum dan regulasi harusnya ada sanksi pidana, itu bisa sampai kurungan dan sebagainya. Ya. Dan kemudian Pak Victor, kalau melihat dari tuntutan dan juga kebutuhan seperti tadi yang lembaga filantropi harus bisa penuhi, kira-kira Pak, kapabilitas apa yang harus dikembangkan oleh sebuah lembaga filantropi
agar mereka itu bisa memenuhi kebutuhan dari para pemangku kepentingan itu? Di dalam konsep GRK tidak ditentukan dengan eksplisit, tidak ada keharusan eksplisit bahwa sebuah lembaga filantropi atau organisasi pada umumnya itu harus mengembangkan kapabilitas A, B, C, dan seterusnya. Jadi bebas. Tentu sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut dalam memberikan, menjalankan misi, mencapai visinya, dan tentu saja mempertahankan nilai-nilai organisasi tersebut. Nah, tapi yang jadi problem, yang jadi ketentuan atau yang jadi keharusan di dalam membangun kapabilitas ini ada 4 aspek yang diperhatikan. Apa itu, Pak? Nah, 4 aspek ini, yang pertama prosesnya. Jadi dalam satu lembaga filantropi misalnya, mereka membangun dan menjalankan kapabilitas penyaluran dana bantuan. Atau kita dari awal deh, pengumpulan dana bantuan. Setelah pengumpulan, kapabilitas berikutnya penyaluran dana bantuan dan kapabilitas lain yang mereka kembangkan. Nah, proses untuk pengumpulan dananya itu seperti apa? Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan proses pengumpulan dana ini bagaimana? Informasi yang cukup gitu, Pak ya? Data, informasi, transparansi, akuntabilitas, siapa yang harus mengumpulkan, kepada siapa itu dikumpulkan, dan sebagainya. Kalau sudah dapat itu disimpan di mana, ya, disimpan di bawah kolong meja di kantornya, atau ditaruh di bank. Kalau di bank itu banknya seperti apa, dalam bentuk rekening seperti apa, dan sebagainya. Itu prosesnya harus jelas. Ya. Gitu. Nah, aspek kedua, proses ini kan nggak bakal memberikan hasil manfaat kalau tidak ada yang menjalankan. So, aspek kedua people. People ini persyaratannya mesti kompeten. Kalau proses tadi itu persyaratannya efektif dalam arti memenuhi segala tuntutan bagi proses yang efektif dan juga efisien. Jadi ringkas sehingga pada saat dilaksanakan itu bisa cepat. Nah, yang kedua people-nya juga mesti kompeten, Pak. Karena mereka menjalankan. Nah, karena proses ini menuntut orang-orang yang kompeten untuk menjalankan dengan efektif tadi. Jadi ini aspek kedua. Mereka, si lembaga filantropi harus memiliki people yang kompeten untuk menjalankan proses layanan filantropinya. Yang ketiga, sarana dan teknologi, perangkat dan teknologi. Bahasa kerennya itu tools. Ya. Hari gini kalau pingin efisien itu sudah nggak mungkin lagi dilakukan proses tadi dijalankan oleh people ini secara manual. Itu sudah nggak mungkin. Harus didukung oleh teknologi yang memungkinkan untuk bisa si proses ini dijalankan seefisien mungkin. Nah, yang ketiga, aspek yang ketiga, resources, Pak. Yang keempat, sorry. Tiga ini kalau mau dijalankan secara optimal itu butuh sumber daya yang memadai. Nah, sehingga ya lembaga filantropi juga harus dalam rangka membangun kapabilitas GRK-nya ini harus juga memperhatikan aspek sumber daya yang dimiliki, terutama finansial. Karena kalau anggarannya tidak mencukupi juga kita punya cita-cita mau membangun proses people dan tools yang berkualitas itu sulit, Pak. Membangun teknologi yang mumpuni, kemudian bisa merekrut tenaga yang punya kompetensi yang cukup, Pak ya, bahkan membayarnya sesuai dengan ketentuan ya, UMR yang lain ya, itu juga berpengaruh, Pak ya. Nah, kalau di GRK dia punya satu ukuran yang baku untuk 3-4 aspek ini, dia sebut andal. Dia sebut andal. Ya tentu kalau kita bicara proses yang andal, ukurannya mesti beda. Secara teknis ukuran keandalan proses beda dengan ukuran keandalan people. Beda lagi dengan ukuran keandalan untuk tools dan juga resources. Tapi GRK dia mengatakan harus andal. Karena dengan keandalan di 3 aspek ini Anda akan memiliki kapabilitas yang andal. Kapabilitas yang andal untuk apa? Untuk membantu Anda pertama mencapai sasaran dan target kinerja tadi, menangani berbagai ketidakpastian yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja, dan sambil memenuhi semua kewajiban kepatuhan tadi. 3 ini kalau digabung jadi satu dalam konsep GRK namanya principal performance atau kinerja berprinsip.
Principle Performance ya. Terima kasih Pak Victor. Kita jeda sebentar, pemirsa. Kita nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut. Pak Victor, ketika kita itu ingin memenuhi kepentingan ataupun kebutuhannya para pemangku kepentingan, ada nggak Pak indikator-indikator yang bisa dipakai agar kita tuh tahu bahwa kepentingan atau kebutuhannya para pemangku kepentingan itu telah terpenuhi? Baik Pak Suryo, saya kira izinkan saya buat simplifikasi aja ya. Setidaknya buat para pemirsa kita bisa lebih cepat memahami nih secara sederhananya seperti apa. Nah, indikatornya memang tidak terlalu sulit. Sepanjang lembaga filantropi yang bersangkutan tahu betul apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan ekspektasi dari pihak yang mereka layani. Lalu juga tentu saja selain pihak yang mereka layani, ada juga para pemangku kepentingan utama dari lembaga tersebut. Setiap pemangku kepentingan itu punya kebutuhan dan ekspektasi, punya aspirasi, punya tuntutan kepatuhan yang harus dipenuhi oleh si lembaga filantropi tadi. Nah, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan indikator. Kalau indikator berkaitan dengan layanan yang berkualitas, ya tentu ukurannya adalah kepuasan dari para pihak yang dilayani, ya, masyarakat terdampak bencana yang dilayani dan dibantu oleh si lembaga filantropi. Kalau ukurannya itu berkaitan dengan penanganan aspek finansial, ya, dana bantuan yang diterima dan dikelola oleh si lembaga filantropi, ya tentu ukurannya adalah para investor publik yang menyumbangkan dana bantuan, dana mereka menjadi dana bantuan untuk disalurkan oleh lembaga filantropi. Mereka punya kebutuhan ekspektasi seperti apa, itu dicatat kemudian jadi indikator. Sehingga kalau ada keluhan, ya itu berarti indikasi bahwa di area tersebut ada opportunities for improvement. Nah, kerennya demikian. Nah, selanjutnya juga bisa ada indikator yang berkaitan dengan aspirasi dan tuntutan kepatuhan dari regulator. Regulator yang mengatur dan menjadi wasit dari aktivitas para lembaga filantropi ini. Itu juga bisa jadi indikator keberhasilan. Kalau ada teguran dari lembaga atau dari regulator, kalau ada tuntutan bahkan gugatan, atau ada ancaman pencabutan izin operasional dari regulator yang berwenang, itu bisa jadi indikator bahwa ada yang tidak beres dalam hal pemenuhan kewajiban kepatuhan. Sehingga secara garis besar indikator utama dari lembaga filantropi yang menggunakan praktik atau mempraktikkan GRK ini, yang pertama performance layanan mereka. Kalau orang bisnis bilang bisnis performance. Nah, sejauh mana sasaran dan target yang sudah mereka tetapkan itu terindikasi tercapai. Lalu karena dia juga harus menangani ketidakpastian dalam konsep GRK, ya itu juga bisa jadi indikator. Risiko-risiko yang signifikan itu status profilnya saat ini itu dalam kondisi terkendali atau malah justru terabaikan. Dan yang ketiga, pemenuhan kewajiban kepatuhan, karena di GRK itu kan dia harus memenuhi kewajiban, dia harus mencapai sasaran dan target kinerja, harus menangani ketidakpastian dan bertindak dengan integritas. Anda tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajiban kepatuhan Anda akan dianggap sebagai lembaga filantropi yang enggak berintegritas, reputasi Anda jatuh, dan kalau itu terjadi bisa tamat riwayat Anda. Tidak menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan. Oh iya, dianggap tidak menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan utama, salah satunya dalam hal ini regulator. Itu bisa tamat, izin operasi dicabut, bahkan bisa berujung ke proses pidana di ranah hukum, Pak. Baik, Pak Victor. Lalu Pak Victor, ada nggak Pak faktor penentu keberhasilannya? Intinya inti keberhasilan dari sebuah lembaga filantropi bahwa mereka itu telah ber-GRK dengan baik. Ini satu-satunya
faktor penentu keberhasilan yang merupakan penentunya penentu, menurut saya leadership dan komitmen, Pak. Jadi leadership dan komitmen ini bicara tentang gaya kepemimpinan yang tepat dari para pengurus lembaga filantropi. Tidak cukup di gaya kepemimpinan saja, mereka harus menjadi panutan. Memberi contoh, Pak ya? Iya, memberi contoh, karena lembaga filantropi ini kan lembaga yang mengutamakan kepercayaan, trust. Nah, untuk membangun kepercayaan itu ya para pengurus, para pimpinan di lembaga tersebut harus menjadi panutan. Panutan bagi siapa? Ya tentu yang paling pertama para followersnya, anak buahnya di lembaga tersebut. Lalu kemudian bisa jadi panutan bagi lembaga-lembaga filantropi yang lain, sehingga mereka itu bisa mengikuti, mereka bisa dijadikan sebagai soko guru lah, demikian. Lalu juga komitmen. Kalau misalnya ingin menegakkan GRK, lalu di sana butuh ya, misalnya membangun proses yang andal itu harus membutuhkan sumber daya organisasi yang harus dialokasikan ke sana. Membangun keahlian dan kompetensi dari para personilnya itu kan butuh sumber daya, Pak, terutama finansial. Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana teknologi yang andal untuk digunakan oleh people ini, orang-orangnya ini, itu kan juga butuh sumber daya, Pak. Dan ada berbagai sumber daya lain yang harus dialokasikan untuk itu. Jangan sampai nggak komit, Pak. Komit untuk menyediakan Iya. dan juga untuk itu, Pak ya. Iya, Sesuai untuk dengan menyediakan proses yang efektif, people yang andal, tools yang memadai, dan sumber-sumber daya lain yang dibutuhkan, itu harus diwujud nyatakan, diperagakan, didemonstrasikan. Dengan komitmen, Pak ya. Iya. Tidak bisa hanya dengan ucapan-ucapan. Tidak bisa verbal saja. Kita mau begini, kita mau begitu, kita siap untuk ini, kita siap untuk itu, kita adalah ini, kita adalah itu, tapi giliran didemonstrasikan, giliran harus didemonstrasikan, mulailah menghindar, ngelai sana, ngelai sini. Wah, itu indikasi paling utama GRK tidak bakal jalan di lembaga filantropi tersebut. Nah, kalau kita bicara leadership dan komitmen, ada yang lebih lagi, Pak. Apa tuh, Pak? Etika. Etika, Pak ya. Ya, kepatuhan. Gimana anak buah dan seluruh insan lembaga filantropi tersebut bisa menunjukkan praktek kerja yang etis, bertanggung jawab, patuh pada hukum dan regulasi maupun pada prosedur internal yang berlaku di dalam organisasi. Kalau si pimpinannya nggak berlaku seperti itu, Pak, so GRK nggak bakal jalan. Target-target berantakan, ketidakpastian tidak tertangani dengan baik, kewajiban kepatuhan tidak bisa dipenuhi secara benar kalau leadership dan komitmen memblema. Itu menurut saya. Dan pada akhirnya kepercayaan yang diharapkan datang dari para pemangku kepentingan akhirnya tidak terwujud. Iya, indikator-indikator yang tadi saya sebutkan di awal nggak bakal muncul, Pak. Ya, seperti kita berharap hujan, nggak bakal muncul indikator seperti angin yang sejuk lalu diikuti dengan awan mendung, itu nggak bakal muncul. Kalau itu nggak muncul, jangan harap tiba-tiba ada hujan, itu nggak. Oke, Pak. Seru nih, Pak. Oke, Pak. Pak Victor, terima kasih, Pak, untuk waktunya. Kita telah dengan seru mengupas aspek-aspek dari governance, risk, dengan kepatuhan. Dalam hal ini yang perlu diterapkan, perlu dijalani oleh sebuah lembaga filantropi. Terima kasih Pak Victor untuk waktunya, dan terima kasih juga para pemirsa JRC TV. Kita kelak akan bertemu lagi dengan tema yang menarik yang lain, juga dengan narasumber yang lain yang juga sama kompetensinya, sama kredibilitasnya sebagaimana narasumber yang hari ini telah menemani kita, yaitu Pak Victor Iwukalu. Terima kasih Pak Suryo. Terima kasih, Mas. Terima kasih para pemirsa JRC TV sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.